Tuan Tanah adalah dewa. Bab 653. Hebat sekali punya helikopter bersenjata. Sekarang aku juga punya. Qin Ming duduk di kursi pengemudi, tertawa terbahak-bahak, dan mengendalikan helikopter untuk mengubah arah. Dia telah belajar menerbangkan pesawat, dan meskipun dia tidak dapat melakukan manuver sulit seperti pilot akrobat, setidaknya dia tidak mengalami masalah saat terbang. Apa yang terjadi? Helikopter 02, tolong jawab. Terjadi kecelakaan dengan helikopter ini, dan dua helikopter lainnya segera menyadarinya, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi mereka menelepon melalui radio. Jangan panik, tidak apa-apa, aku akan memberimu hadiah besar. Qin Ming mencibir, membidik helikopter, menekan peluncur rudal, dan rudal yang tergantung di bawah badan pesawat segera terbang keluar dengan kembang api. Karena ketiga helikopter itu hanya berjarak 100 meter, helikopter yang diserang tidak sempat menghindar dan terkena rudal. Helikopter itu meledak dengan suara keras, api membumbung ke langit, dan asap tebal mengepul saat jatuh ke tanah. Kapten, helikopter 02 telah dibajak, dan helikopter 03 jatuh karena diserang. Mohon instruksikan apakah helikopter 02 harus ditembak jatuh. Pilot helikopter 01 tercengang, dan buru-buru menaikkan ketinggian untuk melapor kepada tukang daging. Suara ledakan itu begitu keras sehingga tukang daging yang sedang mencari di darat mendengarnya dengan jelas. Ketika mendengar laporan dari pilot helikopter 01, wajahnya langsung muram. Bagaimana helikopter itu bisa dibajak? Oleh siapa? Tidak jelas siapa orang itu saat ini. Karena kami terbang di ketinggian yang sangat rendah, orang itu melompat ke helikopter nomor 2 dari atas pohon. Setelah mengatakan hal ini, pilot helikopter 01 sendiri merasa tidak percaya. Meskipun terbang pada ketinggian yang sangat rendah, jaraknya masih 4 atau 5 meter dari puncak pohon. Hampir mustahil untuk melompat ke helikopter dari puncak pohon, tetapi pihak lain telah melakukannya. Sialan. Si tukang daging mengumpat, dan setelah ragu sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, tembak saja untukku. Selama aku bisa membunuh pembajak itu, aku akan membayar berapapun harganya. Helikopter bersenjata itu sangat berharga, jadi si tukang daging harus berhati-hati. Jika dia kehilangan dua di antaranya dan tetap tidak dapat membunuh Pluto, dia tidak akan dapat melapor kepada atasannya saat dia kembali. Selain itu, dia selalu punya firasat bahwa pembajaknya adalah Pluto. Seperti dugaan Qin Ming, Raja Kelelawar memang anggota organisasi Nirvana, dan si Jagal juga mengetahui sesuatu tentang Raja Kelelawar. Raja Kelelawar memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan seorang Jenderal Dewa. Qin Ming dapat membunuhnya, dan sebelumnya dia telah membunuh Jenderal Dewa Pejuang Nirvana. Di antara semua pembunuh yang berpartisipasi, hanya Pluto yang dapat melompat dari pohon ke helikopter yang terbang di ketinggian yang sangat rendah. Kali ini, Raja Kelelawar datang menghadiri konferensi karena ia menerima pengaturan dari organisasi Nirvana untuk merebut gelar Raja Pembunuh. Demi meraih gelar Raja Pembunuh, Nirvana bahkan memerintahkan Raja Kelelawar untuk membunuh pemimpin asli Scarlet Cross, dan meminta Raja Kelelawar untuk mengutus para pembunuh Scarlet Cross untuk merampok dan membunuh para pembunuh yang datang mengikuti kompetisi. Namun, organisasi Nirvana telah merencanakan segalanya, tetapi mereka tidak menyangka Qin Ming akan menghadiri konferensi Raja Pembunuh ini. Pada akhirnya, Raja Kelelawar terbunuh, dan semua rencana menjadi sia-sia. Tepat saat tukang daging memberi perintah, tiba-tiba terdengar teriakan dari Ervone, diikuti suara berisik, dan beberapa detik kemudian terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Dia mendongak dan samar-samar melihat api dan asap tebal. Sial, helikopter nomor 1 juga jatuh. Wajah si tukang daging langsung berubah sangat jelek, dan dia meraung dan memerintahkan, berkumpullah di lokasi helikopter nomor 2 dan tembak jatuh untukku. Tepat saat pilot helikopter 01 sedang berbicara dengan si tukang daging, Qin Ming mengemudikan helikopter untuk mengejar, tetapi karena helikopter bersenjata itu hanya membawa dua rudal, yang keduanya telah ditembakkan, dia hanya bisa mengendalikan senapan mesin yang tergantung di bawah badan pesawat untuk menembak. Setelah rentetan tembakan yang tak terkendali, peluru menembus pintu kabin dan mengenai pilot helikopter 01, menewaskannya di tempat. Helikopter kehilangan kendali, jatuh ke tanah, dan meledak dengan suara keras. Pada titik ini, kedua helikopter bersenjata hancur, hanya menyisakan helikopter 02 yang dipiloti oleh Qin Ming. Dia memutar hidung helikopter, naik ke ketinggian 500 meter, dan terbang menuju lokasi Jagal dan tim darat lainnya. Bacar dan yang lainnya memegang senapan mesin Gatling dengan daya tembak yang sangat dahsyat. Senapan tersebut memiliki laju tembakan yang tinggi, jarak serang yang jauh, dan jangkauan yang luas, sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menembak jatuh helikopter. Oleh karena itu, Qin Ming tidak berani terbang di ketinggian rendah dan harus meningkatkan ketinggiannya untuk menyerang. Dadada, dadada. Setelah Qin Ming melepaskan tembakan dari ketinggian, si tukang daging dan 12 orang lainnya juga mulai melawan. 12 senapan mesin Gatling ditembakkan secara bersamaan. Itu seperti hujan peluru. Daya tembaknya dahsyat dan daya rusaknya mencengangkan. Naga api yang terbentuk oleh peluru saling terkait, dan puncak pohon di jalan setapak menjadi gersang dalam sekejap, dengan serpihan kayu dan daun-daun patah beterbangan di langit. Bahkan beberapa tank lapis baja tidak dapat menghentikannya. Itu benar-benar tak terhentikan dan menghancurkan.
Akan tetapi, meskipun daya tembak si jagal dan yang lainnya sangat dahsyat, hal itu tidak menimbulkan ancaman bagi Qin Ming yang terbang tinggi di langit. Demikian pula, karena ketinggiannya, daya mematikan artileri helikopter bersenjata terhadap tukang daging dan lainnya berkurang drastis. Setelah baku tembak yang tak henti-hentinya, hanya 2 orang dalam tim senapan mesin Gatling yang dipimpin Bacar yang sayangnya tertembak mati, sedangkan yang lainnya hanya mengalami luka ringan dan tidak dalam bahaya nyawa. Qin Ming berhenti menembak hanya setelah melihat instrumen yang menunjukkan bahwa artileri telah kehabisan peluru dan perlu diisi ulang. Dia tidak cukup bodoh untuk melompat dari helikopter dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan jagal dan yang lainnya. Pihak lain memegang senapan Gatling di tangan mereka. Saat itu siang hari, dan kemampuan Qin Ming untuk berbaur dengan kegelapan sangat berkurang. Mustahil baginya untuk mendekat tanpa ada yang menyadarinya. Dia mungkin akan tertembak sebelum sempat mendekat. Kamu beruntung. Aku akan melepaskanmu hari ini. Masih banyak yang harus kulakukan. Qin Ming tidak punya pilihan selain berhenti berkelahi dengan tukang daging dan yang lainnya dan pergi dengan helikopter. Bajingan, kejar dia, kita tidak bisa membiarkannya lolos apapun yang terjadi. Si tukang daging marah ketika melihat helikopter itu mundur. Dia meraung marah dan memimpin anak buahnya melewati hutan dan mengejarnya. Tentu saja, mengejar helikopter dengan 2 kaki adalah angan-angan belaka. Si tukang daging sangat marah sehingga dia tidak mau menyerah. Untuk operasi ini, Nirvana mengerahkan 3 helikopter bersenjata dan tim pemburu bersenjata lengkap. Jajarannya sangat mewah. Akibatnya, dia tidak hanya gagal membunuh target Pluto, tetapi dia juga membiarkannya mencuri helikopter dan menghancurkan 2 di antaranya, sesuatu yang tentu saja tidak dapat diterima oleh si jagal. Tidak lama kemudian, Qin Ming menerbangkan helikopter secara melingkar, menyingkirkan tukang daging dan orang lain yang mengejarnya di tanah, dan tiba di atas ngarai di kaki gunung. Ia menemukan lokasi yang relatif terbuka dan perlahan mendarat. Helikopter mendarat, Qin Ming mendorong pintu kabin dan melompat turun. Begitu dia berdiri tegak, dia dikelilingi oleh 7 atau 8 pria berjas hitam dan memegang senapan mesin ringan. Di helikopter, Qin Ming sudah melihat bahwa orang-orang ini adalah anggota staf panitia penyelenggara. 7 atau 8 senapan mesin ringan diarahkan ke berbagai bagian tubuh Qin Ming, seolah-olah akan menembaknya menjadi sarang lebah jika dia berani bergerak. Jangan bergerak, angkat tangan. Salah satu pria terkemuka berteriak dengan dingin. Jika Qin Ming ingin melawan, orang-orang ini bukanlah tandingannya. Namun, dia juga tahu bahwa pasti ada kesalahpahaman, jika tidak, dia tidak akan dikelilingi oleh mereka begitu dia turun dari helikopter. Dia perlahan mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan salah paham, saya seorang pembunuh yang berpartisipasi dalam final. Saya mencuri pesawat ini dari sekelompok orang yang melanggar aturan kompetisi. Saya Martin, Kapten Tim Keamanan Konferensi Raja Pembunuh. Mohon bekerja sama dalam pencarian ini. Bagaimana cara menghadapi Anda akan diputuskan oleh para tetua." Pria terkemuka itu berkata dengan dingin dan serius. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan segera 2 orang berjalan mendekat dan menggeledah Qin Ming. Qin Ming bekerja sama tanpa daya. Dia tidak bersalah dan kebenaran akan segera terungkap. Dia akan mendapatkan keadilan dan tidak perlu melawan. Ketika lebih dari 20 medali emas ditemukan di tubuh Qin Ming, orang-orang di sekitarnya terkejut. Kapten Martin mengerutkan kening, menyuruh medali emas dan barang-barang lainnya disimpan, dan mengawal Qin Ming ke tenda militer terbesar di kamp. Tetua Tianlei yang kurus kering duduk di tengah tenda, dengan 2 lelaki tua di sebelah kiri dan kanannya. Keduanya juga merupakan tetua yang memimpin konferensi Raja Pembunuh. Kapten Martin menceritakan secara singkat keadaan penangkapan Qin Ming, dan secara pribadi menyerahkan sekitar 20 medali emas yang ditemukan. Penatua Tianlei menatap medali emas itu, lalu menatap Qin Ming dengan sepasang mata yang tajam dan lapuk, seolah-olah mata itu dapat melihat langsung ke dalam hati Qin Ming. Anda adalah pembunuh yang berpartisipasi. Apa nama panggilan Anda yang terdaftar? Ri Jingsan. Jawab Qin Ming acuh tak acuh. Seseorang di dekatnya segera memeriksa register di buku catatan dan dengan cepat menemukan nama Ri Jingsan dan foto profil elektronik yang telah diambilnya, dan mengangguk kepada Penatua Tianlei. Setelah memastikan semuanya benar, Penatua Tianlei bertanya lagi, "Bagaimana Anda mendapatkan medali emas ini? Bagaimana dengan helikopter yang Anda terbangkan?" "Tentu saja saya merebutnya setelah saya membunuh pembunuh yang berpartisipasi dalam kompetisi. Saya mencuri helikopter dari sekelompok orang yang menerobos masuk ke hutan final." "Ceritakan secara rinci, siapa orang yang berhasil masuk ke babak final?" Tetua Tianlei menatap Qin Ming dengan mata membara dan bertanya dengan tenang. Dalam keputusasaan, Qin Ming harus menceritakan secara singkat proses penyitaan helikopter bersenjata tersebut. Mereka mengaku sebagai tim pemburu organisasi Nirvana. Nama panggilan pemimpinnya adalah Jagal. Tidak peduli siapa mereka, mereka berani melanggar aturan konferensi pembunuh secara terbuka. Ini adalah provokasi bagi seluruh dunia pembunuh. Sebagai panitia penyelenggara, Anda tidak bisa hanya duduk diam dan menonton, bukan? Qin Ming diserang oleh orang-orang yang dikirim oleh organisasi Nirvana, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan panitia penyelenggara konferensi pembunuh dan menghukum organisasi Nirvana. Panitia penyelenggara akan membuat keputusan. Anda tidak perlu khawatir.
Setelah itu, Tetua Tianlei membisikkan beberapa patah kata kepada dua lelaki tua di sebelahnya, lalu mengangkat kepalanya dan melanjutkan, apa yang baru saja kalian katakan hanya sepihak. Kami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya untuk saat ini. Silakan pergi ke tenda di sebelah kalian dan beristirahat sejenak. Setelah kami mengetahuinya, kami akan memberikan keadilan kepada kalian. Hasil ini sesuai dengan harapan Qin Ming. Bagaimanapun, masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas melalui pernyataan sepihaknya, dan merupakan hal yang wajar bagi panitia penyelenggara untuk menyelidikinya. Dia juga mengerti bahwa memintanya untuk beristirahat di tenda lain hanyalah hal yang baik untuk dikatakan, tetapi kenyataannya dia sedang diawasi, jadi itu tidak masalah. Kau boleh membiarkanku pergi dan beristirahat, tetapi aku punya permintaan. Tolong kirimkan seseorang untuk menemukan Natasha, janda merah, dari malaikat kegelapan di antara para pembunuh yang menunggu hasil akhir. Qin Ming datang ke ngarai hanya untuk menemukan Natasha, kalau tidak, dia akan langsung pergi dengan helikopter. Bab 654. Qin Ming dibawa ke sebuah tenda kecil. Seperti seorang tahanan, 7 atau 8 orang berkumpul di luar untuk menjaganya dan mencegahnya melarikan diri. Hanya ada beberapa kantong tidur di dalam tenda, dan Qin Ming berbaring malas di salah satunya. Ada orang yang berjaga di luar, jadi dia tidak perlu khawatir diganggu. Dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat dengan baik. Bagaimanapun, dia telah berlari sepanjang malam, dan mustahil baginya untuk tidak merasa lelah. Ada sejumlah pembunuh yang menunggu hasil akhir di sini. Qin Ming mengira akan mudah menemukan Natasha, tetapi setelah tidur siang, 4 atau 5 jam berlalu dan tidak ada yang membalas suratnya. Hei, di mana orang yang aku minta kau cari? Qin Ming keluar dari tenda dan berteriak keluar. Silakan tinggal. Kapten sudah memberitahu kalian untuk tidak keluar dari tenda. Kedua penjaga gerbang itu segera menghentikan Qin Ming dan berkata dengan dingin. Di mana orang yang aku minta kau cari? Kau bahkan tidak membalas apakah kau menemukannya atau tidak. Jika kau merasa kesulitan, aku bisa mencarinya sendiri. Qin Ming berkata dengan tidak puas. Tunggu sebentar. Kapten telah mengirim seseorang untuk mencarinya, kata penjaga gerbang itu dengan acuh tak acuh. Jangan anggap remeh kata-kataku. Aku akan memberimu waktu 15 menit lagi. Jika kamu masih belum menerima balasan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan mencarinya sendiri. Qin Ming berkata dengan marah. Dorongan Qin Ming berhasil. Sekitar 10 menit kemudian, Kapten Martin masuk ke dalam tenda. Sikapnya jelas membaik dan ada lebih banyak senyum di wajahnya. Tuan Ri Jingsan, saya minta maaf karena telah berbuat salah kepada Anda. Para tetua ingin bertemu dengan Anda. Apakah kamu sudah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh? Apakah kamu yakin aku tidak berbohong? Melihat perubahan sikap pihak lain, Qin Ming menduga bahwa panitia penyelenggara seharusnya menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, jika tidak mereka tidak akan memberinya wajah yang baik. Kapten Martin mengangguk. Penyelidikan pada dasarnya sudah selesai. Masih ada beberapa detail yang perlu Anda periksa lagi. Silakan lanjutkan. Pastikan saja aku tidak bersalah. Tidak perlu memeriksa detailnya. Qin Ming berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah menemukan orang yang aku minta untuk kamu temukan? Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi mereka belum menemukannya. Pastikan untuk ikut denganku menemui para tetua. Mungkin setelah kau selesai berbicara dengan para tetua, kita akan menemukan Natasha juga. Kau belum menemukannya. Qin Ming berkata dengan marah, ngarai ini sangat kecil, beberapa jam saja sudah cukup bagimu untuk membalikkan ngarai ini, kenapa kau belum menemukannya? Kapten Martin membuat ekspresi minta maaf dan menjelaskan, saya benar-benar minta maaf, tenaga kami terbatas, dan kami perlu mengirim orang ke pegunungan untuk menyelidiki situasi tersebut. Kami hanya mengirim satu orang untuk menemukan Natasha, jadi efisiensinya pasti lambat. Saya akan segera mengirim lebih banyak orang. Setelah itu, Martin berkata kepada orang-orang yang menjaga tenda, kalian bertiga pergi mencari Natasha, dan sisanya ikuti aku. Setelah memastikan bahwa Qin Ming tidak mempunyai kecurigaan dan tidak lagi perlu dijaga, Martin pun mencari alasan untuk menarik pasukannya. Qin Ming tidak ingin terus marah, jadi dia mengikuti Martin ke tenda militer terbesar lagi, di mana Penatua Tianlei dan dua lelaki tua lainnya sedang duduk menunggu di dalam. Perlakuan Qin Ming jelas lebih baik daripada saat pertama kali dia datang. Seseorang membawa kursi dan dia duduk tanpa ragu-ragu, menyilangkan kaki dan berkata, katakan padaku, detail apa yang perlu kamu periksa. Waktuku terbatas. Sebelumnya terjadi kesalahpahaman. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Ada alasan untuk apa yang terjadi, jadi mohon maafkan saya. Tetua Tianlei membungkuk dan meminta maaf. Tidak perlu bersikap sopan. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Qin Ming berkata dengan tidak sabar. Staf panitia penyelenggara menemukan beberapa pembunuh yang berpartisipasi di gunung, membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Konon identitas asli Anda adalah Pluto, pemimpin tentara bayaran naga gila, dan Ri Jingsan adalah alias Anda. Tetua Tianlei menatap Qin Ming dengan mata membara, seolah-olah dia benar-benar ingin tahu identitas asli Qin Ming. Qin Ming terkekeh dan berkata, tidak masalah siapa aku. Bahkan jika aku berpartisipasi dalam kompetisi dengan nama samaran, itu tidak akan dianggap ilegal. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang aku katakan sebelumnya adalah benar. Tetua Tianlei berkata, partisipasimu dalam kompetisi dengan nama samaran tidak melanggar aturan.
Menurut aturan final, kamu telah memenangkan lebih dari 20 medali emas, dan kamu telah memenangkan final dan memenuhi syarat untuk menantang Raja Pembunuh saat ini, Raja Bayangan. Jika Raja Bayangan tidak muncul sebelum pukul 8 malam, kamu akan menjadi Raja Pembunuh yang baru. Justru karena fakta telah membuktikan bahwa perkataan Qin Ming itu benar, dia memenangi tempat pertama di final dan kemungkinan akan menjadi Raja Pembunuh yang baru, maka dari itu Elder Tianlei, Martin dan yang lainnya menjadi sopan. Saya datang untuk mengikuti kompetisi bukan untuk memperebutkan gelar Raja Pembunuh, tetapi untuk mengasah diri. Saya tidak tertarik dengan gelar Raja Pembunuh. Dengan ini saya dengan sungguh-sungguh mengumumkan pengunduran diri saya dari kompetisi. Qin Ming berkata dengan serius, sama sekali tidak terdengar seperti sedang bercanda. Menyerah dan mundur dari kompetisi. Setelah mendengar ini, Tetua Tianlei dan yang lainnya di dalam tenda semuanya terkejut. Setelah mengalami banyak kesulitan dan lolos dari kematian, Qin Ming ingin menyerah ketika dia melihat bahwa gelar Raja Pembunuh ada dalam genggamannya. Orang-orang ini sangat bingung dan heran. Qin Ming mengangguk dengan berat, ya, aku menyerah. Siapa yang akan menjadi Raja Pembunuh pada akhirnya tidak ada hubungannya denganku. Baiklah, kami hargai pilihanmu. Melihat Qin Ming bersikeras untuk menyerah, Tetua Tianlei dan yang lainnya tidak dapat membujuknya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Organisasi Nirvana mengirim orang untuk mengganggu konferensi Raja Pembunuh. Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Tanya Qin Ming. Itulah yang dia pedulikan. Jika dia tidak ingin menanyakan pertanyaan ini dengan jelas, dia tidak akan datang menemui Tetua Tianlei lagi dan akan pergi begitu saja. Ekspresi Tetua Tianlei langsung berubah serius, dan dia berkata dengan tegas, siapapun yang berani secara terbuka mengganggu final konferensi Raja Pembunuh adalah provokasi dan pengabaian terhadap komunitas pembunuh global. Panitia penyelenggara telah memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan bersama, melarang organisasi pembunuh manapun menerima misi pembunuhan yang dikeluarkan oleh Nirvana mulai sekarang. Sampai batas tertentu, panitia penyelenggara konferensi Raja Pembunuh mewakili seluruh dunia pembunuh. Setelah pernyataan ini dikeluarkan, organisasi pembunuh manapun harus mematuhinya. Setidaknya, tidak ada organisasi pembunuh yang akan secara terbuka menerima misi pembunuhan yang dikeluarkan oleh Nirvana. Ini tentu saja merupakan berita baik bagi Qin Ming. Dengan cara ini, dia tidak perlu lagi waspada terhadap para pembunuh yang mungkin datang untuk membunuhnya demi hadiah Nirvana. Tindakan yang direncanakan organisasi Nirvana adalah sebuah kegagalan total. Mereka tidak hanya gagal menangkap Raja Pembunuh, tetapi mereka juga menyinggung organisasi pembunuh global. Mereka tidak akan pernah dapat memposting misi pembunuhan apapun di platform pembunuh di masa mendatang. Panitia penyelenggara sangat bijaksana. Qin Ming sangat puas dengan keputusan hukuman tersebut. Dia berjalan keluar sambil tersenyum. Begitu dia keluar dari tenda, dia langsung bertemu dengan Martin. Tuan Rijingsan, silakan tinggal. Martin melangkah cepat beberapa kali dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa seseorang melihat Natasha dan Dark Knight Rose pergi bersama kemarin. Dark Knight Rose tampaknya terluka. Saya kira keduanya akan meninggalkan Savage Mountain dan pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka mereka. Dark Rose membawa 4 pembunuh Dark Angel bersamanya untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh. Akibatnya, keempat bawahannya tewas satu demi satu, dan hanya dia yang tersisa. Wajar saja jika Natasha menemaninya untuk menyembuhkan lukanya. Mengetahui bahwa Natasha telah meninggalkan Savage Mountain, Qin Ming tidak perlu tinggal lama dan menerbangkan helikopter ke pinggiran Savage Mountain. Helikopter serang ini adalah pialanya dan tidak ada orang lain yang berhak menghentikannya. Kali ini ketika menghadiri konferensi Raja Pembunuh, tujuan Qin Ming terlampaui. Dia tidak hanya memusnahkan semua pembunuh yang dikirim oleh pembunuh dan berhasil membalas dendam, dia juga membunuh Raja Kelelawar yang diatur oleh organisasi Nirvana, menyebabkan organisasi Nirvana kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Saat helikopter hendak terbang keluar dari Savage Mountain, Qin Ming mendarat di sebuah ruang terbuka kecil di hutan. Setelah melompat lebih dari 10 meter, ia mengarahkan senapan mesin ringan ke tangki bahan bakar helikopter dan menarik pelatuknya. Dadada, dadada. Semburan peluru menembus tangki bahan bakar. Kilatan api membakar seluruh tangki bahan bakar. Ledakan memekakkan telinga pun terjadi, dan api membumbung tinggi ke langit. Seluruh helikopter bersenjata itu hancur berkeping-keping. Sayang sekali. Melihat helikopter dengan kembang api yang mengepul, Qin Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Helikopter bersenjata itu sangat berharga, dan sangat disayangkan untuk menghancurkannya seperti ini. Namun, ia tidak dapat terbang kembali ke China secara terbuka dengan helikopter. Jika ia melakukannya, ia mungkin akan dihentikan begitu ia melintasi perbatasan, dan pasti akan didakwa dengan penyelundupan senjata dan imigrasi ilegal serta ditangkap. Lagi pula, helikopter itu tidak bisa diserahkan kepada organisasi Nirvana dan yang lain, jadi yang bisa dilakukan hanyalah menghancurkannya dan mengakhirinya untuk selamanya. Qin Ming membuang senapan mesin ringannya dan berjalan keluar dari Savage Mountain dengan berjalan kaki, tanpa membawa barang terlarang apapun di tubuhnya kecuali pedang peminum darah. Setelah menyelinap melintasi perbatasan Cina Myanmar dan naik pesawat dari Yunan, Qin Ming akhirnya kembali ke kota Donghai setelah berhari-hari menghilang. Saat Qin Ming turun dari pesawat, pukul 10 malam. Hal pertama yang dilakukannya adalah membeli ponsel dan kartu telepon baru di toko ponsel dekat bandara.
Selama hari-hari di Savage Mountain, dia kehilangan telepon selulernya di suatu tempat dan benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Ketika Qin Ming memasang kartu telepon yang baru diterbitkan ke telepon barunya, ia segera menerima pesan teks satu demi satu dan teleponnya terus berdering. Ia tinggal di Savage Mountain selama sekitar seminggu, dan selama waktu itu ia benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Kecuali Natasha dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Keluarga dan teman-teman Qin Ming tidak dapat menghubunginya dan mengira sesuatu telah terjadi padanya lagi. Mereka tidak dapat menahan rasa khawatir, dan hampir semua pesan teks yang mereka terima adalah ungkapan keprihatinan dan pertanyaan. Qin Ming membaca semua pesan teks satu persatu, lalu membalasnya satu persatu. Panggilan orang lain mudah ditangani, tetapi panggilan Gu Qingyi membuat Qin Ming sakit kepala. Karena sebelum dia pergi ke Gunung Savage untuk menghadiri konferensi Raja Pembunuh, dia memberitahu Gu Qingyi bahwa dia ingin pindah ke rumah baru dan memulihkan diri, jadi dia mengambil cuti 3 hingga 5 hari. Akibatnya, perjalanan pulang pergi ke Myanmar memakan waktu lebih dari 10 hari, dan saya harus mencari alasan untuk menjelaskannya kepada Gu Qingyi. Qin Ming sempat memikirkan alasan, namun sebelum ia sempat menelpon Gu Qingyi, Natasha sudah terlebih dahulu menelepon. Natasha benar-benar lega ketika mengetahui bahwa Qin Ming kembali ke kota Donghai dengan selamat, dan dia membawakan Qin Ming sebuah berita yang dapat dianggap sebagai kabar baik. Karena organisasi Nirvana mengirim orang untuk menyabotase final konferensi Raja Pembunuh, final berakhir 2 jam lebih awal. Dan karena Qin Ming menyerah, para pembunuh lainnya tidak mampu merebut lebih dari 20 medali emas. Menurut aturan kompetisi, para pembunuh ini tidak memenuhi syarat untuk menantang Raja Pembunuh saat ini. Oleh karena itu, Raja Bayangan terpilih kembali sebagai Raja Pembunuh hingga konferensi Raja Pembunuh berikutnya diadakan, yang berarti bahwa Qin Ming masih menjadi Raja Pembunuh. Bersambung.